Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat semua ya, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi kurang Wassalatu sehat. wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk nikmat kesempatan bisa berjumpa dengan ibu-ibu sekalian, ya, para peserta kajian jamaah sahabat Qurani yang masih memberikan sumbangan perhatian istiqomah di dalam mengkaji materi-materi yang sudah disusun oleh guru kita Profesor Hadi Hidayat. Semoga Allah memberikan kita, membukakan kita pintu keberkahan melalui perantara belajar bahasa Arab Qurani ini. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Selanjutnya tidak lupa, ya, sebagai bagian dari tanda cinta kita, kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan alam Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjadikan beliau suri toladan, terutama dalam kesungguhan, ketekunan, istiqomah di dalam berjuang di jalan kebenaran. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pelajaran kita mulai dari pelajaran yang ke-28 ya. Mulai dari pelajaran ke-28 ini ya, ibu-ibu sekalian, akan memasuki nuansa baru. Akan memasuki nuansa baru dari sisi kajian aspek kebahasaan. Dari aspek kebahasaan. Sementara kalau dari aspek wacana, isi atau materi pelajaran, ya, suasana baru itu sesungguhnya sudah dimulai dari pelajaran yang ke-25. Ke pelajaran 25. Nah, pelajaran 1 sampai pelajaran yang ke-12 ya, pelajaran pertama sampai ke-12, ini cerita dulu sedikit ya. Dari pelajaran 1 sampai pelajaran 12 dari segi tema materi itu fokus pada doa dalam rangkaian ibadah sehari-hari. Karena itu kalau ibu-ibu ingat ya, nih kalau tidak salah kita ingat pelajaran ke-12 itu judulnya adalah Nad'u Ba'da Sholah. Nah, kemudian mulai dari pelajaran 13 sampai pada pelajaran ke-24 ya, itu secara umum itu dari aspek materi pelajaran kita ini banyak menyoroti ayat-ayat populer dalam kehidupan sehari-hari. Ayat-ayat yang populer dalam kehidupan sehari-hari. Maka di situ ada ayat kursi, itu ada ayat yang berkaitan dengan kewajiban dakwah, ada ayat yang berkaitan dengan apalagi ya, yang ayat yang berkaitan dengan pendidikan, ya tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Kemudian dari segi tema, mulai dari pelajaran ke-25, pelajaran 25 itu nuansanya sudah beranjak pada apa? Pada bahasa Arab Qurani dalam versi yang ketiga. Pengertian yang ketiga itu bahwa bahasa Arab Qurani yang dimaksud dengan bahasa Arab Qurani adalah wacana Islam, keislaman tingkat dasar. Wacana keislaman tingkat dasar, atau bahasa lainnya adalah wawasan keagamaan tingkat dasar, tingkat pemula.
dalam bahasa teknis saya gitu, saya katakan bahwa mulai dari pelajaran 25 itu kita seperti belajar Arab gundul yang dipersingkat. Nah, atau bukan hanya dipersingkat kan ini bahasa Arab Qurani fokusnya pada pemahaman. Mulai pelajaran 25 itu kita belajar Arab gundul, gundul, gundul itu maksudnya kan buku-buku warisan ulama, ya ulama-ulama terdahulu sih maksudnya. Cuman sering dikenal dengan kitab gundul. Itu kita belajar dari segi materi kitab gundul yang digondrongin. Jadi Hmm. dimudahkan betul. Karena yang ditarget adalah kemampuan memahami secara praktis. Oke, itu tuh. Selanjutnya sampai pelajaran ke berapa? 36 kalau nggak salah. Sampai pelajaran 36. Pada pelajaran ke-37 dan selanjutnya nanti, nuansa materi bahasa Arab Qurani itu wacana keislaman tingkat dasar melalui pendekatan tafsir gitu. Jadi nuansanya itu buku-buku tafsir yang panjang, itu kan tentu lebih lebih panjang lagi itu dibandingkan dengan kitab-kitab kuning karena kan mencakup seluruh Al-Quran itu. Kitab-kitab tafsir yang panjang itu diringkas, diperas, dan tetap digondrongin lagi gitu ya. Tidak ada yang gundul-gundul gitu ya. Sampai terakhir nanti itu nuansanya seperti itu sampai nanti materinya mencakup dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Udah lengkap sudah itu. Nanti kalau kita masih mudah-mudahan kita berharap ya masih kompak, istiqomah, kita diberikan usia panjang dalam ketaatan. Ya, di sela-sela itu boleh nanti nunggu tuntas dulu atau di sela-sela itu pelajaran 28 nanti ada materi yang secara khusus secara khusus membahas tentang aspek-aspek kemukjizatan bahasa Al-Qur'an. Aspek-aspek keindahan bahasa Al-Qur'an. Itu materi kita yang selanjutnya nanti. Ya, mudah-mudahan kita diberikan semangat terus ya, saling dukung untuk bisa melanjutkan program kita ini. Program kita ini, ibu-ibu sekalian, kita juga punya banyak teman yang sudah mempelajari materi-materi itu di kelas-kelas yang lain. Itu artinya yang mempunyai kesepahaman yang mempunyai persamaan visi misi dengan kita boleh bergabung di tengah perjalanan dengan kelompok kajian kita ini. Ya, kita membuka diri untuk siapa saja yang ingin bergabung asalkan secara tujuan dan kemampuan sudah sampai pada level yang kita harapkan. Itu terkait dengan materi dari aspek materi atau judul atau tema. Izin menambahkan sedikit ceritanya ini 1 menit lagi. Sementara ibu-ibu sekalian, kalau dari segi aspek kebahasaan, ini pelajaran 28 kita masuk kepada nuansa baru. Nuansa baru yang mana pelajaran sebelum-sebelumnya itu berfokus pada arti, berfokus pada apa? Bentuk kata, berfokus pada apa? Jenis kata. Karena itu kalau ibu-ibu masih kita ya, kalau kita mau menyebutkan dan masih ingat kembali pada pelajaran kita yang sebelumnya, pelajaran ke berapa sebelumnya, apa yang kita kaji? Yang terakhir kita kaji dari jenis kata adalah jenis kata harf. Harf apa yang kita Hmm. pelajari, ibu-ibu sekalian? Har- Jenis kata Harfujar. harf. Harfujar. Itu yang terakhir dari segitu. Kemudian Hmm. bagian berikutnya yang kita pelajari lagi dari harf itu ada 2 ya materi tentang harfujar. Yang pertama harfujar dalam arti makna ya, makna yang bisa dikandung, yang bisa dimiliki oleh harfujar. Yang kedua adalah fiil yang
membentuk makna idiomatik dengan harfu jar. Itu materi. Nah, mulai pelajaran ke-28 ini, seterusnya, seterusnya, seterusnya nanti, ibu-ibu sekalian, kita tidak fokus lagi pada, ya, ya, artinya tidak fokus besar, fokus perhatiannya, tidak hanya pada arti, pada bentuk, pada jenis. Nah, kita mulai pelajaran 28, kita akan fokus pada posisi kata di dalam kalimat. Apa, ibu-ibu sekalian? Posisi Posisi kata dalam kata. Posisi kata kalimat. di dalam Hmm. kalimat. Nah, kalau begitu namanya, kalau kita katakan posisi kata dalam kalimat, berarti kita tidak membahas kata secara mandiri Akad gitu, mandiri. sendiri-sendiri. Tapi Iya, kita akan kata. fokus pada hubungan kata, relasi kata dengan tetangga, dengan sebelum, dengan sesudahnya. Sudahnya. Jadi ibaratnya sekarang ini kalau kita sebut sebagai anak bayi yang sudah dilahirkan ini sudah boleh main dengan tetangganya gitu ya. Ya walaupun nanti sama tetangga pura-pura aku jadi mama, aku jadi ayahnya, aku jadi anak. Hmm. Tapi sudah mulai begitu. Jadi si bayi ini, si anak ini tidak lagi melihat tentang dirinya, tapi dia sudah melihat hubungan dia dengan di sekitarnya. Dia lihat yang lebih besar, dia panggil ada kakaknya, dia lihat dia panggil ada adiknya, oh itu mamanya, itu papanya, dan kadang-kadang dia Yang juga salah bermain satunya. peran. Jadi kita tidak melihat kata secara mandiri, tetapi kita akan melihat kata yang Secara keseluruhan. ya, yang secara keseluruhan berkorelasi, berinteraksi dengan yang Berkaitan. lainnya, gitu ya. Nah, mudah-mudahan dipahami ya, ibu-ibu bapak sekalian. Ini yang nanti mengikuti siaran tunda, ya, siaran live yang ditunda ini melalui rekaman-rekaman kita. Mudah-mudahan bisa dipahami bahwa sekarang nuansa pembelajaran kita sudah ada perubahan nuansa baru. Tapi tetap ini masih dalam bingkai besar apa yang kami istilahkan dengan empat cermat, lima hebat, enam nikmat, tujuh dahsyat, delapan nanti bahasa malaikat, sembilan nubuat, sepuluh mukjizat. Yang bisa mengulangi dapat hadiah sarapan gratis, yuk. Sarapan gratis masing-masing. Oke, baik. Untuk itu mari ya kita lanjutkan dengan terlebih dahulu kita memperbaharui semangat niat dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana Dan zidna ilman fitnah nafian ilman warzuqna nafi'an fahman wasi'an wasi'an fadlan wasi'an birahmatika ya birahmatika arhamar rahim. arhamar. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita akan bahas ini karena sudah banyak ya, sudah kita bahas. Mari ibu-ibu sekalian kita amati ya, kita amati beberapa kalimat berikut ini ya. Beberapa kalimat berikut ini kita amati bersama untuk kita buat kesimpulan bersama. Oke, ya. Sudah terlihat ibu-ibu sekalian? Udah. Iya. Hmm. Mari kita lihat kalimat yang pertama. Apa yang terbaca di kalimat yang Ya pertama? Al-Quran. Ya Al-Quran Da'al Al-Quran. Qur'anu An-Nasa an-nasa ilal adabi adabis samiyah. jadi Hmm, itu sudah dituliskan ya. Artinya apa itu? Al-Quran mengajak Al-Quran manusia mengajak untuk manusia untuk berbudi berbudi pekerti pekerti luhur. Mm-mm. Untuk Al-Quran. berbudi pekerti luhur. Luhur. Ungkapan mana yang bermakna luhur, ibu-ibu sekalian? Sama Al-Samai. Apa? Adab. Adab. As-sama As-Samiyati. As-Simyat. Iya, oke. As-samiyah. Hmm, Ya. Samiyah. Kalau bahasa Indonesia banyak jadinya Sumiati. Jadi Sumiati. Eh, Asalnya Samiyati. Gitu. Asamiyah.
Sementara al-adab itu berbudi pekerti berbudi atau pekerti. budi pekerti. Jadi adab ya, adab. Oke, baik. Ya, kalimat yang kedua mari kita amati bersama, kita baca. Waqad Waqad fasad Waqad fasadat Fasadat aqidatun nasi fi fi tilkal ayyam. ayam. Apa? Akidah manusia Akidah pada manusia waktu itu. pada waktu telah rusak pada waktu itu. Oke, Fasadat. akidah. Kemudian berikutnya yang ketiga. Qala Allahu Ta'ala ta'ala ayuhibbu ayuhibbu ahadukum an ayyakula lahma akhihi maitan. maita. Hmm. Apa maknanya? Apakah salah Enggak seorang apakah Allah Ta'ala firman berfirman. Allah Ta'ala berfirman, Hmm. apakah Apakah salah seorang kamu senang memakan bangkai daging daging saudara bangkai saudaranya? Nah, saudaranya Aki? oke, berikutnya yang keempat, mari kita simak kembali. Sholal muslimuna fil masjid. Filmas Hmm. Kaum muslimin sholat di sholat di masjid. Nulisnya di masjid. Nah, udah jadi bahasa Indonesia nih. Nah, iya di masjid. Oke, yang terakhir. Nomor 5 apa? ya ta'awadu Yata'awwadus shaimuna sabr as-sabra. Hmm. Orang-orang berpuasa terbiasa sabar. Nah, oke. Baik, nah ibu-ibu sekalian, fokus kita sekarang pada hubungan antara satu kata dengan kata yang lain. Namun ya, bukan berarti tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan pemahaman-pemahaman yang telah kita miliki. Di antaranya adalah ini berkaitan dengan apa yang kita pelajari di pelajaran ke-14. Nah, chef, jauh, jauh banget itu. Nggak apa-apa, kan itu harus menjadi satu kesatuan. 28 dikurangi 14, hasilnya berapa? 14. 14. Ya, bagus ya. 28 dikurangi 14, hasilnya 14. Jadi, ya, 14 pelajaran sudah kita lewati. Apa yang kita pelajari dulu di pelajaran ke-14? Kita belajar tentang jenis kata. Gitu ya. Belajar jenis kata. Apa saja jenis kata dalam bahasa Arab? iya fiil amr fiil mudhari ya maksudnya gimana fi, fiil harap sama Isim fiil harf huruf fiil isim fiil isim harap udah itu aja Ya, nggak usah oke. Bagus ya. Kita pernah belajar fiil, isim, dan harf. Nah, oke, dan banyak kan cabang-cabang lain yang sudah kita bisa pahami, mudah-mudahan masih teringat ya. Misalnya iya ini sekedar sekedar aja nih, sekedar ya. Kalau kita bicara tentang fiil dikaitkan dengan apakah pelakunya disebutkan atau tidak disebutkan, maka fiil terbagi menjadi berapa? dua dua Mm-mm. tiga fiil Bagus. nafas dan bunyi dua madi mudhari amar madi mudhari amr Bagus. Oke. Dua tapi disebut madi mudhari amar, gimana ceritanya? terlihat dan tidak terlihat Apa tadi dari segi apa? madi mudhari Apa amar bedanya madin dengan mudhari? masa lampau dan Adin masa masa Nah, itu lampau kan dari mudhari waktu, itu bukan itu yang tadi kita sebut. Kita oh sebut dilihat dari segi apakah pelakunya
disebutkan atau tidak gitu. Mm-mm. Oh, Dua, Pak Guru, disebutkan dan tidak disebutkan. Iya, disebutkan dan apa tidak istilahnya disebutkan. dalam bahasa Arab? Ulangi Pak Guru. Zohir sama satu lagi apa Budian? Wih, Kemarin berarti dasar nih, Bang. Nggak cocok, Bu Yun. Ini bukan kelas ibu, ini mah kelas kita ini. Ulangi, ulangi Pak Guru. Ulangi Pak Guru. Ulangi, Baik, ulangi. ya. Itu jawabannya ada di pelajaran 13. oh, Ya, kan yang pelajarannya teringat tiga itu Pak belas. Guru. Gitu. Maaf, 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 maaf. Iya, betul. Tapi kan saya nggak belajar sama ibu di kelas, nggak nyambung saya. Ibu mau jungkir balik lah kira-kiranya, tapi kalau saya nggak ikut kan saya nggak bisa memanfaatkan Ya Pak Guru. pengetahuan yang ibu dapatkan di kelas itu. Gitu. Ini kan kita lagi bicara tentang masa lalu kita. Apa gitu. Nah, kita akan itu ya. Fiil ditinjau dari segi apakah pelakunya disebutkan atau tidak disebutkan, ada dua gitu. Apa itu? Disebut. Ada Satu, mabni lil Oh, majhul Oh, dan majhul, mabni lil ma'lum. ma- abni lil mabni majhul dan mabni lil majhul. Hmm. majhul. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah ya, yang kita bahas adalah ini gitu ya. Nanti kita kembali ya sebagai latihan. Kita akan bahas tentang fiil yang disebutkan pelakunya. Itu yang bisa kita lihat pelakunya. Coba kita lihat ya. Di nomor satu, apa kata fiil yang muncul? Dah, satu, Da'a. Da'a, dua, Bagus. dua, Tuh. dua. Hah? dah Bu. Da'a. Oh, fiil da'a. Domirnya baru huwa. Ini luar Maaf Pak biasa Guru. ini. Ini udah pada jadi pemurah ya. Kita minta satu dikasih dua. Oke, luar biasa. Di nomor satu, fiilnya adalah Da'a. da'a. da'a, Apa maknanya? Mengajak, Mengajak. Mm. men- Dalam konteks itu, pelaku perbuatan mengajak dia mengajak. adalah Al-Quran. ya, oke bagus. Ya, kita lanjut nomor dua. Nomor dua, fiilnya di situ adalah Fasadat. Fasadat. Fasadat, mm, di situ apa maknanya fasadat? Merusak. Rusak. Telah merusak. merusak, Rusak. telah merusak. Telah merusak. Siapa Iya, yang itu merusak? Rusak. Fasadat. Ya tak merusak. di belakang tuh Siapa yang merusak? Akidah. dia lah. Akidah merusak apa? Itu akidah manusia. Merusak akidah manusia. Akidah manusia merusak apa? Apa merusak selera makan? Apa merusak mainan? Akhlaknya, Apa? Akidah, Merusak, akhlaknya. merusak manusia Yang Pak Guru. rusak akhlaknya. Hmm. Yang rusak akidah manusia. Pertanyaannya bukan yang rusak apa. Pertanyaannya adalah yang merusak siapa? yang merusak dia. Manusia. Ya, Itu dia kan merusak apa? fasadat, tak Yang tak di merusak belakang kan yang akidah itu manusia. domirnya. Pak Guru. Iya, dia merusak apa? Itu merusak akidah Akhlak. manusia. Ya, akidah merusak apa gitu. Tahu, Pak, Ibu Bapak? Ibu Bapak. Ibu-ibu bisa membedakan antara makna kata rusak dan merusak? Kalau Eh, saya rusak, Pak Guru. bisa, Pak Guru. Hah? Merusak Kalau merusak akidahnya. bukan merusak dia Kalau telah merusak ada pelakunya. Sama-sama kalau pelaku mah nggak ada fiil yang nggak ada pelakunya mah. Kalau namanya fiil itu, kalau ilmu kita pasti ada ada pelaku. pelakunya. Tinggal nanti pelakunya disebutkan atau tidak. Kan kita pernah diskusi itu. Ketika tidak Iya. disebutkan, karena ada beberapa faktornya.
Dalam bahasa Indonesia, kalau merusak itu ada objeknya. Kalau rusak tidak pakai objek. Contohnya Iya, apa? Tuh, si Doni merusak, merusak apa? itu Merusak apa? motor ayahnya. Karena itu sekarang mobil motornya menjadi rusak dibawa ke Ya, bengkel. Gitu. Karena itu tadi ditanyakan, ketika ada merusak yang itu mengatakan fiilnya fasadat itu bermakna merusak, kan kita tanya, siapa yang merusak? Apa yang dia rusak? fasadat itu tuh kan tak ya, tak tak itu anta atau dia saya asal kalau saya Ada jawabannya, fasadat siapa yang merusak? itu dari tak tuh ininya Dia domirnya bisa nggak Pak Guru? dia Ayo, siapa dia yang laki. merusak? Ayo jawab aja itunya, biar kita lanjut. Dia Pak Maaf Guru. saya Hah? mau Apa, Bu? Itu kalau dari tandanya tak. Jadi dia perempuan. Dianya siapa? Yang merusak itu siapa? Dia yang merusak itu. Terus Hmm, akidah manusia telah rusak. Bukan bukan manusia rusak. manusia itu sendiri. Jadi manusia yang merusak, Bukan akidah mereka telah rusak. Akidah manusia itu telah rusak. Jadi belum, tidak belum ini, belum ke rusak. Ini kita lagi membahas merusak. Nah, Yang merusak kalau bulat tadi nakwa. ada yang menyatakan fasadat itu maknanya merusak. Ada juga yang mengatakan fasadat itu rusak. telah Eh, rusak. Lalu saya bertanya, kalau fasadat itu maknanya merusak, siapa yang merusak? Apa yang dia rusak di nomor dua gitu. Ini belum pindah ke yang rusak gitu. Kalau siapa yang merusak nyerah Pak Guru, tapi yang dirusak akidah manusia Pak Guru. Kalau Apa saya Bu gitu. Yuni? Kalau saya eh, nyerah deh Pak Guru, siapa yang merusak, tapi yang telah rusak itu akidah manusia. Ya ntar kalau rusak yang sabar yang rusak. Ini yang merusak ini yang kita tanya. Yang merusak sungguh. Yang yang merusak merusak kan itu berarti ini kan pelaku Pak. iya siapa yang merusak? Nah, lo salah Bu Tajang. Pelaku anta dia an, eh, anta ya anta Kalau dari lihat dari domirnya, tak itu tapi kalau berarti lagi ada eh, nunnya dia kalian ya Pak Guru itu taknya kan itu fiilnya di fasadat ya Pak Iya Guru ya. betul. Kalau lihat dari tandanya dia tak itu berarti hia dong perempuan gitu. enggak Berarti dong itu enggak fasa perempuan jadi ditanya dengan Iya, nyerah Pak itu Guru. jadi Soalnya rusak. jadi itu benar tandanya tak itu tak tak yang belakang muannas, Pak bukan tak Markuto. mana situ bukan Tak dilihat muat, dari situ ya. Ayo, tak muat. ayo bantu, bantu ya, bantu biar kita bisa lanjut ya. Bantu Ya ini biar lagi kita bisa lanjut ya. Pak Guru, Kalau ya, jadi itu bukan merusak telah rusak, rusak, bukan merusak, rusak telah aja. rusak telah Rusak. rusak ya kalau kita akan sampai ke situ gitu, kita akan sampai ke situ. Ini kita mengikuti ide yang mengatakan fasadat itu artinya merusak gitu. enggak Berhubung merusak telah rusak yang mau merusak tuh, biar selesai. kalau dia fiil apa itu berarti ya? Berarti fiil madin ya. Berarti telah rusak. Iya tadi, enggak, kalau rusak sih aman karena di buku juga artinya rusak gitu. Di buku juga artinya rusak gitu. Tadi kita mengikuti ide yang mengatakan fasadat itu artinya merusak gitu.
Maka kalau Kalau itu merusak kan artinya merusak, kita akan lanjutkan. Kan kita tadi bicara tentang hubungan kata fiil dengan kata lain gitu. Kalau tidak bisa begitu nanti, kalau tidak bisa begitu, alurnya kita akan terus mengalami kesulitan untuk memahami konsep yang sedang kita pelajari ini gitu. Kalau Iya, tadi Bang. kan nomor satu, da'a artinya mengajak. Pertanyaan kita kemudian apa yang mengajak? Al-Quran yang mengajak. Nanti kita tinggal katakan da'a adalah da'a adalah namanya fiilnya, Al-Quran adalah namanya tata-tata gitu. Ini nih nanti. Kalau kemudian nomor dua kita katakan pasadat lantar. artinya merusak, maka kita katakan apa yang merusak. Seumpama ada jawabannya di situ, apa gitu, maka pasadat ada fiilnya, titik-titiknya itu adalah apanya gitu. Kalau tidak ada jawaban dari pertanyaan apa yang merusak, maka tidak usah artikan pasadat dengan merusak Merusak. gitu. Kalau merusak kan aktif ya. Kalau merusak aktif berarti memerlukan objek, gitu ya. Eh, Hmm. kalau soal Terus aktif, lawannya pasif. Aktif dan pasif tidak berkaitan langsung dengan objek. Kalau Hmm. berobjek atau tidak, istilahnya itu adalah transitif dan intransitif gitu. Yang berobjek itu istilahnya dalam bahasa Indonesia, yang berobjek itu istilahnya bermakna transitif, yang tidak berobjek itu istilahnya intransitif Intransitif. kalau dalam bahasa Yang Indonesia. berobjek Dalam bahasa misalnya Arab nanti ada istilahnya yang mungkin ibu-ibu pernah dengar di kelas lain, ada namanya muta'addin, ada namanya lazim gitu. lazim. Jadi tidak ada ya di situ ya konsep merusak ya. Nggak Ya ada, nggak Bang. ada Pak Guru. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut nomor dua. Mana kata yang berjenis fi'il? Kola. Pasadat. Nomor dua, Bu. Oh, nomor Udah, dua. Nomor dua, nomor dua. fasadat. Iya, Pasadat. bagus. Nah, Pasadat. apa maknanya? Rusak. Rusak. Hmm, Telah rusak. iya. Apa yang rusak di situ? Akidah. Iya, Akidah. oke. Ya. Nah, ini nih bisa ini kita pakai. Nanti tinggal kita katakan pasadat adalah fiilnya, akidah adalah tata-tatanya, gitu aja nanti. Iya, iya. Tapi kalau tadi pasadat adalah fiilnya bermakna merusak, kita nggak tahu itu, tidak ada jawaban yang merusak itu siapa, nggak dapat Iya. ini, nggak dapat clue-nya gitu. Oke, kita lanjut ya. Nomor tiga. Di nomor tiga, apa ada fiil yang bisa dikenali di situ? Ayo, Kola hip. Ada yuhibbu. yuhibbu. Jadi ada dua fiil yang Ada dua. dikenali. Oh, Iya. Iya, Iya. bagus Kola ya. Kola Kalau yuhibbu. dan yakulu bukan fiil ya. yakul. Yakulu. Guru. Fiil, Pak Guru. Fiil. Nah, Ya, Bener. kalau fiil, fiil. sekarang mengatakan fiil, maka pertanyaannya tadi tidak masuk dalam sebutan dia fiil bersama dengan kola dan yuhibbu, kira-kira apa faktornya? Amr dia. Delapan. Ya. Enggak, Pak Guru. Kalau dia mau disebut amr tetap saja, amr itu kan fiil. Mana Fiil, fiil? fiil. Iya, maaf, maaf. Makanya nggak sampai ke sana, Pak Guru. Maaf. Oh Nggak iya, baik ya. Baik, baru mari kita lanjutkan ya. Mari kita lanjutkan. Ada berapa fiil jadinya di situ? dari kola ya, Pak Tiga. Guru. Satu, dua, Kola tiga. dan Bukan dari yuhibbu. koala, dari nomor tiga. Dari nomor Ada tiga tiga dan Pak Guru. dua. Ada berapa fiil di nomor tiga? Tiga. 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 Bagus. Apa yang pertama? Kola. 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 Apa yang kedua? Yuhibbu. Yuhibbu. Apa yang ketiga? Pula. Ya, pula. Pula. Bagus. Yang pertama adalah kola.
Apa artinya? Telah Dia berkata. berkata. Telah berkata. Berkata ya, artinya berkata. Siapa yang berkata? Allah Allah. berfirman. Bagus. Allah. Jadi nanti tinggal kita sebut. Kola adalah fiilnya, Allah adalah titik-titiknya gitu doang. Oke? Segampang itu sebenarnya bahasa Arab. Nggak usah dibikin ribet dengan terlalu banyak istilah ini dan itu. Kita lanjut berikutnya. Apa fiil yang kedua di nomor 3? Ayahib. Yuhibbu. Mhm. Ibu. Apa maknanya? Suka. Senang. Suka, Suka. senang. Siapa yang suka? Itu Dia. kalian. Kamu. Dua. Kamu berarti ya? Dulu dia. Wa. Iya, iya. Siapa yang suka? Kalian. Penandanya mah dia. Dia. Penanda domirnya dia tuh ya, ya. Karena nggak Ya ada siapa? Dianya itu Allah. siapa? Manusia salah Mana seorang manusianya di situ? nggak ada. Ayo, kalau gitu cari lagi jawabannya. Siapa yang suka? Yang suka itu kamu atau kamu Apa ahadukum. cocok kalau yang suka itu Enggak. kamu lalu Oh, ungkapannya itu yuhibbu? lihatnya kan huwa. Dia Kalau dari penanda domirnya nggak cocok Bu Ratna. Hmm. Yuhibbu. Yuk, kalau ya di depan ya huwa. Ya, siapa yang Yuhibbu. suka? Dia Allah. Salah seorang kamu tuh berarti ya. Apa salah satu. cocok? Allah suka makan bangkai, Budian. Oh, tidak. Tidak. Ya, siapa yang suka di situ? Yang ditanyakan tentu maksudnya. Yuhibbu ahadukum Ah, an guru. ya'kulu. Ahadukum. Di sini kalimatnya Pak Guru. Ahadukum. Siapa yang suka di situ? Ya benar ahadukum salah seorang dari kalian. Ahad. Iya, Orang dari baik. Salah seorang dari kalian. Ya, bagus ya. Kemudian, fiil yang ketiga. ya Ya'kulu kulu makan. sama Hmm, itu gua Makan. juga dia domirnya ya. Kulu Iya. Pak Guru. Ya Ya'kulu kulu. makan. Siapa yang suka di situ? Iya. Dia, dia juga Ya salah kulu. Dianya seorang. Iya, siapa? Salah Salah itu seorang satu. dia. ahadukum salah seorang dari kalian. Baik ya. Hmm, Oke, baik. Oke, kita lanjut berikutnya. Yang nomor 4. Nomor 4. Solal. Ada Solal. berapa fiil di situ? Satu. Satu Yang mana? Sholat. Sholat. sholat, Iya. Sholat, Apa maknanya? sholat. sholat Ya. Sholat. Siapa yang sholat? kaum muslimin, Kaum Hmm. muslimin. Para kaum Mana yang bermakna kaum? al muslimun. muslimuna, Al muslimuna Al-muslimun artinya kaum. bukan Muslim. orang-orang Iya. muslim. Jangan. Orang-orang Kalau Muslim. begitu jangan pakai kaum kalau begitu ya. Terus Pak Guru ini di bawahnya ada kaumnya. Jadi suruh dan dikasih kaum. Terjemahannya kaum ya. Jadi fokus ke bawah. Siapa yang sholat? Orang-orang Orang Muslim. muslim. Iya, orang-orang gitu. muslim, Orang-orang muslim. Oke, bagus. Yang kelima, Iya Pak Guru ya. ada Kelima, berapa fiilnya di situ? Ya, satu. satu, satu. Apa? Ya ta'awad. Ya Ya, ta'awad. Apa ta'awadu. maknanya? berpuasa, Terbiasa. terbiasa, Biasa. Itu maknanya terbiasa, apa maknanya puasa? Ya ta'awadu. Terbiasa. Terbiasa. Terbiasa Terbiasa. baru. Kalau saum itu saum. Siapa yang terbiasa? Orang-orang muslim Orang-orang puasa. orang yang berpuasa, Orang-orang orang-orang yang berpuasa. Oke, oke, udah dapat. Nah, sekarang mudah-mudahan nih jangan dilupakan ya, seperti jangan maksudnya nggak sopan ya sama orang tua. Mohon diingat ya apa yang tadi sudah kita pahami. Nomor 1, mengajak. Siapa atau apa yang mengajak Al-Quran?
Nomor 2, rusak. Apa Apa? atau siapa yang rusak akidah? Ya. Apa Nomor yang rusak? 3, berfirman, berkata. Siapa yang berkata? Allah. 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 Yang kedua, suka. Siapa yang suka? Salah Salah seorang seorang. dari kalian. Nomor 3 juga makan. Siapa yang makan? Dia. Salah. Iya, Iya. dianya. Ya kita bisa bisa sampai hanya mengatakan dia karena setelahnya tidak disebut dia itu. Tapi kita paham maksudnya adalah salah seorang dari kalian. Nomor 4 ada sholat. Siapa yang sholat? Muslim. Nomor 5 terbiasa. Siapa yang terbiasa? Orang Orang yang berpuasa. Ya, orang-orang yang berpuasa. Nah, ibu-ibu sekalian, hubungan antar kata yang akan kita pelajari dalam kaitan ini adalah hubungan antara fiil dengan yang melakukan fiil tersebut. Oke, hubungan antara apa? fiil Fiil dengan dan yang yang melakukan melakukan. tersebut. Mm-mm. Jadi ini sebenarnya dalam bahasa Indonesia subjek predikat juga. Iya. Namun dalam versi ini predikatnya dulu baru subjeknya. Ya, perbuatannya dulu baru yang melakukan perbuatan. Gaya bahasa Arab kan begitu. Bisa subjek predikat, bisa juga Bisa predikat predikat subjek objek. gitu ya. Subjek. Bisa juga Predikat subjek. predikat subjek. Sekarang yang kita temukan ini adalah kita bicara tentang perbuatannya dan yang melakukan perbuatan gitu ya. Coba ibu-ibu sekalian ini untuk penamaan nih sekarang ya. Kalau kita menyebut kataba, yang melakukan kataba itu dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Subjek. Dia Bukan, subjek. kataba ini. Fa'il. Kataba. Iya. Yang melakukan menjadi mubtada. Ya. Bukan, kita lagi bicara tentang kataba ini. Fiil, Mm-mm. Pak. Fiil. Bukan, kita Fiil. lagi bicara tentang kataba. Kataba Menulis. apa artinya? Menulis. Menulis. Nah, Tulis. yang menulis itu dalam bahasa Arab disebut dengan Pelaku. Fa'il. Subjek. Pelaku. Pelaku. bukan, saya Fi- nanya dalam bahasa Arab. Oh, Yang fa'il. menulis Fa'il. Fa'il. bukan, yang Fa'il. menulis itu. Yang menulis. Yang melakukan. Lupa ini. Namanya katib. Aktif. Iya, Pak Guru. Oh, nggak tahu Pak Guru. Nggak Tahu ah. pikir dari kata-kata ba itu siapa gitu. Betul, kan itu yang kita tanyakan. Oh, katib. Tuh. Kita belum bisa bicara tentang yang melakukan itu kan belum kalimat kan kita katakan itu sama dengan koroa gitu ya. Koroa, Kor. orang yang melakukan koroa disebut Kori. Kori. kori gitu ya. Hmm. Pak Eh, Guru. kalau Kirain orang yang melakukan istama'ah namanya istama'ah. Sama A. Istama'ah. Mendengar. Mustami. ya, betul. Nah, Islam. kira-kira itu nih. Kita akan pakai istilah itu ini. Nah, kalau yang kataba namanya katib, kalau Katib. yang koroa namanya kori, Kori. gitu ya. Kalau yang samia namanya Mustami. Mustami. enggak dong. Kalau samia masa Ya mustami. Sami A. Sami, gitu. Sami. Sami. Nah, gitu. Tadi mau nguji masih ingat nggak namanya isim fa'il. Nah, sekarang nih, tadi kita sudah kenal ada kata berjenis fiil. Nah, gitu kan? Ya. Da'a, fasadat, kola, yuhibbu, yakulu, sholla, yata'awadu. Itu adalah fiil. Gitu, oke ya? Ya. Ya. Nah, maka gampang sekarang. Kalau kataba yang melakukan kataba katib, kalau koro'a yang melakukan koro'a namanya kori, fiil. Kalau yang melakukan fiil namanya
Fa'il. Fa'il. Nah, begitu aja kan, segampang itu. Hmm. Tuh. Nomor satu apa fiilnya? Da'a. Hmm, Da'i. da'a. Nomor satu Da'a. fiilnya adalah da'a. Da'a. Berarti karena Al-Quran yang mengajak, maka Al-Quran adalah Fa'ilnya. Fa'il. failnya. Kan segampang Fa'il. itu. Hmm. Nomor dua, fiilnya adalah Fasadat. Fasadat. karena yang rusak adalah akidah, maka akidah adalah Fa'ilnya. Fa'il. failnya. Pelakunya. Nomor tiga, kola adalah fiilnya. Siapa yang berfirman tadi? Allah. Allah. Nah, karena Allah yang melakukan fiil kola ini, maka Allah bisa disebut Fa'il. sebagai Fa'il. 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 Yuhibbu, siapa yang suka di ungkapan yuhibbu? Dia. Dianya Ahadu. siapa? Satu di antara Ahadukum. Nah, karena ada ahadu, maka ahadu ini kita sebut sebagai Fa'il. fa'il. Yakul, siapa yang makan di yakul? Nama ahadukum. aduh Dia. Siapa? Dia. Hmm, Dia gitu. itu ahaduk. Huwa. Walaupun yang yuhibbu dan yakulu sama-sama ahadukum, tapi kita tidak bisa menyebut ahadu sebagai fa'il. Fa'il. Karena apa? Karena kan fi'il fa'il, bukan fa'il fi'il, gitu lah maksudnya. Fa'il. Ya. Yang menjadi fa'il adalah huwa, Huwa. yang merujuk kepada ahadu. Ahadu. Kenapa bukan ahadu? Karena namanya fi'il fa'il, bukan fa'il fi'il. Fi'il. Fa'il. Kalau yuhibu bisa itu fi'il, fa'il, Fa'il. ahadu. Tapi kalau yakulu tidak bisa yakulu fi'il, ahadu, fa'il karena ini Udah satu. disebut Sebelumnya ya. dahulu yang digunakan adalah domirnya. Ya itulah Huwa. aturan yang Jadi punya bahasa. Wah, Mm. tidak punya. Oke. Berikutnya nomor 4. Apa fi'ilnya? Sholat. 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 Yang melakukan perbuatan sholat adalah Al-muslimun. al-muslimu. Fa'il. Jadi al-muslim disebut sebagai Fa'il. Fa'il. fa'ilnya. Gitu. Yang kelima, ya ta'awwadu. Siapa yang terbiasa tadi? As-so'im. Aso. Mm-mm. Karena as-so'imun adalah yang melakukan ya ta'awwadu, maka as-so'imun bisa disebut sebagai Fa'il. 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 Sudah. Berdasarkan contoh-contoh itu, ya contoh-contoh yang sudah kita temukan sebelumnya, itulah yang tadi kita sebut dalam bahasa Arab, hubungan antar kata yang pertama adalah diistilahkan dengan hubungan antara fi'il Fi'il dengan dan fa'il. fa'il. Fi'il dan fa'il. Jadi kalau begitu, coba pakai bahasa sendiri sekarang. Apa itu fa'il? Silakan Bu Yuni, pakai Fa'il bahasa adalah sendiri. Fa'il itu adalah bahasa Indonesia Pak Guru ya? Iya, Itu betul. pelaku. Oke, itu saja. yang melakukan. Iya, pelaku yang melakukan Itu yang saja Bu Yuni. ya pelaku atau yang melakukan perbuatan. Itu saja. Iya, udah Oke, itu aja. baik. Berikutnya silakan Bu Dian. Iya, yang melakukan daripada predik ini yang melakukan pekerjaan. Sudah, itu saja. Iya. Bu Dewi Ratna. Subjek atau fa'il, Pak Guru? Subjek atau pelaku? Iya, apa itu kesimpulan Ibu? Sebagai pelaku. Udah. Itu saja. Iya, sebagai Iya, pelaku, Pak Guru. baik. Bu Eti silakan.
Fa'il adalah subjek atau pelaku. Udah itu saja. Ya Pak Guru. Baik. Bu Sri Lestari, Bu Bunda, Sri. Bunda lagi pusing tadi Pak Guru izin menyimak. Oke, baik. Nah, tambahkan ya kesimpulannya. Kalau kalau hanya sampai di situ nanti khawatir kena jebakan Batman. Ya, khawatir terkena jebakan Batman. Apa yang perlu ditambahkan? Yang disebutkan Yang Hmm? disebutkan setelah fiil. Oh, Itu. setelah fiil. fa'il itu yang disebutkan setelah fi'il. Hmm. Mengapa kita perlu menyatakan demikian? Supaya ibu-ibu tidak kena jebakan Batman seperti pada Yakul. Iya, kulu. Ya, kula. Hmm. Iya, benar. Siapa yang Yakul di sini? Ya, ibu-ibu bisa berkata ahadukum kan? Hmm. Iya, Karena pelaku dari Yakul adalah salah Iya. seorang dari kalian. Hmm. Karena subjek dari Yakul adalah salah seorang dari kalian. kalian. Gitu. Nah, ini tidak akan terjadi kalau ibu-ibu menambahkan pelaku yang disebutkan setelah Setelah fiilnya. fiil. Pelaku yang disebutkan setelah fiil ya. Dengan demikian, ahadukum tidak bisa disebut sebagai fa'il dari yakul. Ya, kulu. Iya, betul. Hmm. Karena Tapi dia bisa disebut sebagai fa'il untuk yuhibbu. Setelah yuhibbu. Hmm. Setelah fiil. Apa alasannya itu tadi? Kenapa ahadu tidak bisa menjadi fa'il untuk yakul? Karena dia disebut sebelum sebelum. Sebelum. fiilnya. Ya, Gitu. Oke? ya. Oke. Iya, Hmm. Pak Guru. Nah, sekarang coba ibu-ibu sekalian sebut ya. Dari 1 sampai 28, sebut satu angka yang ibu-ibu suka. Ya, tetapi jangan ya suka gitu aja gitu ya. Silakan. Hmm. Dari 1 sampai jangan sampai 28 kan 28 kita bahas nih. 1 sampai 27, sebut satu angka yang ibu-ibu suka. Silakan Bu 8. Dewi Ratna. 1 sampai 28. Mm-mm. Saya suka angka Bukan 1 sampai 27. saya suka angka 9. Ya, silakan buka pelajaran 9. Bu Eti, Nggak ada Pak Guru, nggak ada bukunya. Bu Eti, 1 sampai 27 suka angka berapa? Apa ya angka 7 deh. Ya, silakan buka pelajaran 7. Bu Dian, Angka 9. ya silahkan buka pelajaran 9. Bu Yuni, K1. ya silahkan buka pelajaran 1. Nah, di situ ibu-ibu sekalian, pertama kenali di nomor-nomor tadi ya, kenali di nomor-nomor pelajaran tadi kata berjenis fiil. Nah, setelah itu beritahukan kita failnya apa. Nah, Itu. Ya. begitu bertemu langsung kasih tahu Pak Guru, saya ketemu 1. Gitu. Pak Guru, kan saya nggak punya buku Pak Guru. Iya, Ibu. Nggak pegang. Iya, Ibu berharap aja sekarang ada kiriman buku kalau begitu. Ja, jaa. Pak Guru Udah kan saya lagi ke, Pak Guru saya di kampung nggak pegang buku. di kampung mana? Kampung hutan. Jogja Oh, nggak pegang buku. iya bagus ya. Itu. Itu. Yadhulu. Nanti kalau Yadhulu. untuk Bu Ratna, saya bantu ya. Saya bantu. Ibu tadi angka berapa Bu yang disuka? 9. Angka 9. 9. Iya, sebentar kita bukakan pelajaran 9. Satu halaman saja ya untuk sebagai sebagai ilustrasi ya. Betapa gampangnya ini mah kalau kita mempraktikkan secara
bertahap dan tidak banyak istilah yang harus dibahas. Hmm. Silakan ya, itu untuk Bu Ratna ya. Oke, siapa yang sudah bertemu? Ro'aita yadhulu. Di pelan-pelan aja ya ini, Bu Dian, biar komunikatif. Siapa yang sudah ketemu? Ro'aita. Saya gitu, kalau itu. Bu Saya Dian Pak gitu. Guru saya. Ah, baik, apa kalimatnya Bu Dian? Ro'aitan nas. Ibu pelajaran Ro'aita. berapa tadi? 9. Eh, emang sama dengan Bu ini? Sama dengan Bu Dewi? Iya, Dipisah aja, ini Pak Guru, saya dipisah. saya juga Ya. lihat di sini. Oh iya baik. Biar Bu Dian yang itu ya. Iya. Eh, Bu Dewi Ratna karena sama kegemarannya dengan Bu Dian biar ada beda. Nah ini ya Bu, ini aja yang Bu Ratna. Oke silakan Bu Dian, apa kalimatnya? Ini saya tadi. Iya Saya betul. tadi ini apa namanya ro'aita. Kalimatnya gimana? Wa ro'aitan nasa Iya baik. sayadhulu. Apa fiilnya? Ro'aita. Apa failnya? Annas Jadi coba lihat artinya. Ro'a itu apa maknanya di situ? melihat Hmm. Siapa yang melihat? manusia. Coba lihat Annas. artinya, coba lihat ibu artinya. Jangan-jangan ibu keliru memahami arti. Kamu melihat manusia. Tuh kan, bukan manusia kan yang melihat. Wa ro'aita. Wa ro'aita nasa manusia masuk dalam. Kan begitu Pak Guru. Bukan manusia kan yang lihat. Kamu melihat. Iya kan, tadi. Berarti beda dengan jawaban mula-mula. Kamu Hmm. melihat. Kamu melihat. Ro'aitanya itu kan kamu. Anta. Iya, betul. Hanya saja yang teringat oleh saya, tadi waktu saya bertanya, siapa yang melihat? Ibu menjawabnya manusia. Ya, tadi karena Ah, disebutnya failnya apa? Jadi Anas. Tapi kalau lihat dari ro'aitanya anta, jadi kamu. Begitu, Bu. oke, kita ikut ya. Kita ikut jawaban ibu yang pertama ya, yang manusia yang melihat ya. Gimana? Kalau ah, kan yang melihat kan kamu melihat Bet- manusia. Iya, Manusia maksud kan saya, sebagai mohon maaf nih, fa'il. kita supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Mungkin saya salah ingat. Mohon maaf kalau saya salah ingat. Tadi, waktu saya bertanya pertama, siapa yang melihat? Ibu menjawabnya manusia. Apa Berarti saya salah saya ingat? salah pengertian karena Oh saya ya pikir sudah, kalau gitu ya fiil udah. fiil Ya, fa'ilnya kan tadi lagi saya berfokus pada fiil fa'il. ya betul, betul. Kita memang sedang berfokus di situ. Nah, untuk bisa mengenali fiil fa'il dengan tepat, itu didasarkan pada pemahaman makna yang tepat. Iya, Pak Guru. Kalau kita keliru memahami maknanya, maka konsekuensinya akan keliru juga di dalam menentukan failnya. Kalau kita keliru mengenali fiilnya, maka akan keliru juga untuk menyebut fiil nanti implikasinya kepada failnya. Karena itu saya coba mendekati tema ini dengan pertanyaan tentang siapa yang melakukan perbuatan itu.
Karena jawaban yang tepat tentang siapa yang melakukan perbuatan itu akan mengantarkan kita kepada pengenalan fiil yang tepat. Bisa dipahami prinsip ini? Iya. Nah, boleh kita anggap yang tadi tidak ya. Kita anggap tadi tidak ada ya. Tapi saya akan mengulangi pertanyaan yang sama. Oke, kita ulangi lagi ya. Ya. Apa kalimatnya? Wa ra'aita wa ra'aitan nasa Nah, yadkhuluna fid dinillah. oke, bagus. Itu ada berapa fiil yang Ibu kenali di situ? Satu ra'aita, Satu yang saja? kedua Hmm, yadkhuluna. oke, bagus. Sekarang kita lanjut. Ro'aita apa perbuatan atau bahasa Arab fiil ya, perbuatan dalam fiil tersebut. Lihat Hmm. Siapa yang melihat? kamu, Berarti anta, fiilnya adalah ro'ai, oke. Berarti failnya adalah tak ya, ya, anta, oke kamu. bagus gitu ya. Yang kedua, apa tadi fiil yang dikenali? Yadkhuluna, Hmm. Apa perbuatan di yadkhuluna? masuk Hmm. Siapa yang masuk? mereka. Siapa mereka itu? Yadkhuluna, manusia, Ya. Nah, sekarang berarti failnya adalah mereka. ini bahasa Arab. Jawabannya pakai bahasa Arab. Oh, eh, mereka hum ya. Ada Ibu lihat home di situ. Iya, karena ada ya di depan, tapi ada wawu nun. Nah, berarti tidak ada home di situ Jangan, ya. Tidak tertulis nggak, home di situ ya. tidak tertulis Berarti failnya adalah hum. enggak, jangan sebut. Home kan tidak tertulis di situ. Ini kan Oh, kita sebut yang disebut di sini. Gitu. Berarti jadi failnya adalah iya wawu nun gitu ya. jangan ya, Bukan karena anas, ya di anas. depan. Jangan ya, karena ya di depan fiil. Namanya fa'il itu setelah fiil. Berarti fa'ilnya adalah, Ulun. Failnya adalah wawu nun mereka ya. nah begitu. Oke, berikutnya satu orang satu ya. Ini untuk sampel ya, satu sekali gitu. Nanti kita lanjutkan dengan yang lain. Saya dulu Pak Guru yang di layar. Silakan. Apa fiil yang dikenali di situ, Bu Ratna? Kayaknya tadi ada tulisan itu ya. Jaat. Coba ketutupannya Pak Guru nih. Itu tulisannya nih. Apa Nah, ya. fiilnya? Jaat. Mm-mm. Apa failnya? Sakaratul maut. Sakarat. Sakratu aja udah cukup. Mm-mm. Oke, Oh, sakarat bagus. kan bicara Pak. Ya, belum ada Kenapa? itunya Pak. Hmm? Jaat, Oh, sekarat aja gitu. Iya, Nggak pakai mat. sekarat aja. Itu kan keterangan tambahan itu. Iya. Hmm. Iya. Sekarat kan jenisnya banyak ya. Nah, itu keterangan tambahan dia. Oke, Ya. berikutnya. Siapa berikutnya? Jaa. Siapa berikutnya? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Apa kalimatnya, Bu Yun? Allah khalaqal insan. Bagus. Apa fiilnya? Khalaqa, Bagus. Apa perbuatan di kholako? menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Berarti failnya adalah Allah. Allah. enggak bisa tuh. Kan tadi Malah kok syaratnya disebutkan setelah fiilnya. berarti ada Oh, domir. berarti insan. Insan Pak Guru. Jadi Kalau manusia yang menciptakan.
Yang mencipta itu kan kalau dari kholaqo karena dia madin, jadi dia huwa. Mm. Huwa. Jadi nggak Ya bisa huwa. dong al-insan sebagai fa'il. Huwa dong. Ya, jadi Al huwa. insan sebagai fa'il Nggak bisa kan dia bukan dia yang bisa, menciptakan. nggak bisa. Tapi dia kan sesudah fi'il. Enggak, jangan cuma lihat sesudahnya kan tadi gabungan antara pemahaman ibu dan tambahan dari saya. Ya, fa'il adalah pelaku setelah Setelah Fiil. fi'il, jangan fi'il. sesudahnya doang gitu. Oke. Siapa pelakunya? Pelakunya huwa, dia Allah. Berarti fa'ilnya adalah Allah. Allah. enggak Huwa. bisa, Bu. Huwa. Karena Allah itu disebut sebelumnya. Huwa. Beda kalau khalaqallahu al-insan. Saya, Pak Guru. Hmm. Kan ini Allah menciptakan manusia. Betul, tetapi kalau namanya Domir, fa'il domir itu tersembunyi. kalau disebut setelah fi'il seperti tadi contoh kita yang yuhibbu dengan yakulu gitu. Nah, kalau walaupun sama-sama pelakunya antara yuhibbu dan yakul itu sama-sama ahadukum yang makan, tetapi dalam ketentuan bahasa Arab, ahadukum ini adalah fa'il untuk yuhibbu, sementara fa'il untuk yakulu adalah domir yang merujuk ke ahadu. Nah, sekarang berarti Bu Yuni kenali di kholako itu apa domir yang merujuk kepada Allah. Itulah yang akan menjadi fa'ilnya. Domir tersembunyi. Fa'ilnya huwa, Pak Guru. Iya Dia tuh kayak begitu. kayak si ya, Nah, kayak Yakulu. betul itu huwa gitu. Tuh. Apa ada tanda huwa di situ? Tidak ada. Nah, Tak beda ada dengan AA. kasus, AA. beda dengan AA. kasus Budian tadi. Kalau kasus Budian, humnya tandanya ada ya waunun, kita pakai waunun saja karena itu terlihat gitu. Iya, Pak. Kalau ini tidak terlihat. Iya, karena ini tidak terlihat, maka pakailah huwa saja gitu. Ya. Nah, kalau untuk konteks Budian tadi tidak bisa pakai hum. Iya. Karena Oh, ada yang mewakilinya gitu. Nun. Mm, Wow, nun ya. Ya, Terlihat. oke. Baik, kita lanjut berikutnya. Nanti akan semakin terbiasa kita dengan kebiasaan baru. Yang penting konsepnya kita dapat dulu gitu ya, bahwa Iya, Pak fa'il Guru. adalah pelaku yang disebut setelah Iya. fi'ilnya. Fiil. Gitu. Baik, berikutnya terakhir Bu Eti silakan Bu. Pelajaran 7, Ya, silakan. Apa yang al-mus- ditemukan? Sampel saja, Bu. al-muslimuna yaf'aluna awamirullah. Yaf'aluna, Sepertinya ada melakukan. yang salah baca, Ibu. Coba diulangi. Al-muslimuna yaf'aluna awamirullah. Sepertinya ada yang salah baca. Coba diulangi lagi. ya. Al-muslimuna yaf'aluna awamirullah. Nah, oke bagus. Awamiro. Kenapa tidak itu tadi bukan awamiru? Karena dia posisinya ada begitu. Ya, apa? Fiilnya di situ. Fiilnya yaf'aluna. Hmm, bagus. Apa failnya? Fa'ilnya waunun. Oke, bagus. Oke, baik. Kita tambahkan sedikit ya, ibu-ibu sekalian terkait dengan fiil fa'il. Nah, ini tadi yang sudah kita diskusikan, kata-kata pengganti isim, yaitu, ini sudah kita bahas ya, di jenis-jenis isim di pelajaran 14, ada isim domir, nah, kemudian ada apa lagi? Ada isim mausul, walaupun sebagai fa'il, tetap diberi harokat apa adanya. Ini maksudnya kemana ini? Maksudnya bahwa tadi, tadi kita melihat bahwa kata-kata ini yang berposisi sebagai fa'il
Tuh, Al-Qur'anu. Kenapa tadi dalam konteks pertama kita sudah bisa merasakan bahwa ro'aitan nas anas bukan fa'il yang artinya engkau melihat manusia. Kenapa anas bukan fa'il? Karena di situ bukan anasu di situ. Iya, Ro'aitan nasa. iya Fa'il benar. itu u. Fasadat akidatu. Yuhibbu ahadu. Sholla al muslimu. Oh, Yata'awwadu so'imu. Ini sebagai penanda penguat ya. takin. Penanda penguat sebuah kata sebagai fa'il. Ya, sebuah Sebagai kata fa'il ya. sebagai fa'il. Fa'il. Nah, sementara yang tadi ya beda ceritanya ketika yang menjadi fa'il adalah apa? Yang kata pengganti isim. Beda kalau yang menjadi fa'il adalah isim domir. Yang menjadi fa'il adalah isim mausul. Coba kita lihat ya, baca contoh 1, 2, 3, 4, 5. Mari kita baca. Inna Inna arsalna arsalna kabil kabil haqqi fa'in Inna fa'in khiftum hiftum alla Allah Allah ta'dilu ta'dilu fawahidah fawahidah yas'alunaka yas'alunaka ma yas'alunaka la madza madza yunfikun 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 laqad 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 kafarol kafarol kafarul ladzina ladzina qalu qalu walillahi walillahi lillahi yasjudu man yasjudu yasjudu fis man man fis fis samawati wal samawati ard. samawati wal wal ard. ard. Mudah-mudahan ini dari segi arti bisa diingat ya, jadi kita bisa lanjut. Tapi boleh ditanya dulu, tanyakan dulu kalau nomor 1, 2, 3, 4, 5 ada yang ibu-ibu belum paham artinya. Gitu, gitu. Apa gitu. Ada yang Sampai belum paham artinya? Nomor 2 Pak Guru. Nomor 2, jika kalian khawatir tidak berbuat adil, maka satu saja. Oh, oh berarti masalah ini ya. Ada lagi yang belum dipahami artinya? Arsalna al ar ros al- arsalna Pak 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 Guru lupa saya. Arsalna mengirim, mengutus. Oh iya, Rasul ya, dari Rasul. Iya, ada bukan dari Rasul tapi ada kaitannya dengan kata Rasul. Dari Ro, Sin, Lam. Rasin lam ya, Rasin lam. Ada lagi yang lain? Fa'in khiftum, fa'in khiftum, khif apa bertiga deh Pak Guru. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Oh, untuk infakkan. Nafkah, Bu. khiftum, khif, khiftum Pak Guru khiftum, Khawatir ya. Khawatir. oh khawatir, khiftum, Kita salah satu kalian. takdil, adil. Wah, mereka bertanya padanya, Maza yunfikun, Kepadamu. menginfakkan, takut kafaro, Langkah oh, sungguh orang-orang yang telah kafir orang yang berkata itu orang yang telah mengatakan mereka yang telah mereka Sudah? ya. Oke, bagus ya. Coba kita amati 1, 2, 3, 4, 5. Isim domir ada di nomor berapa? isim Isim domir domir 1, Hmm, ada di 2, 1, na Dua, na ada di tum 2, tiga, ada tiga, di 3. Oke, bagus. Kemudian isim mausul ada di mana? empat 4, 4 dan
5. Nah, oke, baik begitu ya. Jadi gini katanya ditulis apa adanya. Nomor 1, arsal. Nah, udah tetap apa adanya. Bukan menjadi inna arsal nu gitu maksudnya. Kemudian nomor 2, khiptum. Tum. Nah, tetap ditulis khiptum Tum. seperti biasanya, walaupun sebagai fa'il. Tidak Mani. khiptumu maksudnya. Ta'dilu. Nah, tidak menjadi ta'dilu. Yas'alunaka. Ya cukup tidak yas'alun. Wawu nun tidak menjadi yas'aluwuna. Yas'aluwunu. Nah, kira-kira. Yunfikun juga demikian ya. Tetap apa adanya. Nomor 4, laqad kafaro alladzina, tetap demikian, tidak menjadi alladzuna, kira-kira begitu. Nomor 5, yasjudu, siapa yang sujudu, orang yang, siapapun yang ada di langit dan di bumi, man, tetap man, tidak jadi manu, apalagi manu cucok rowo, gitu ya. Tetap apa adanya, walaupun kata-kata itu sebagai fa'il. Fa'il. Hmm. Ada Lamnya, Pak. pertanyaan? Tetap tadi ya, amati Apa yang artinya ya. Amati artinya fa'il itu menunjuk kepada pelaku yang disebutkan setelah Dalam fi'ilnya. Gitu. Baik, ibu-ibu sekalian, itu dia tema penting pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya tadribat ini ya. Mohon sempatkan diri ya sebelum kita bertemu pekan depan untuk membaca ayat-ayat yang ada, lalu coba kenali fa'il untuk fi'il-fi'il yang ada pada latihan tersebut. Iya. Iya, Pak. Jelas ya? Nah, Ya. supaya ini punya ilmu diamalkan. Jangan hanya ilmu menjadi penambah wawasan. Apa Ibu Bapak sekalian? Menambah ilmu jadi Punya wawasan. ilmu Menambah diamalkan. Jangan mengamal hanya menjadi penambah wawasan. wawasan. Hmm. Baik. Demikian ya untuk hari ini, Ibu-ibu sekalian, mohon maaf untuk keterlambatan memulai dan selesai. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian untuk perhatian dan kebersamaan ini. Semoga Allah senantiasa meridhoi seluruh kegiatan kita. Kita Terima cukupkan dengan hamdalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Pak Guru. Ya, terima kasih. Semangat fiil fa'il ya. Iya Pak Guru. Semangat fiil fa'il. kasih. Assalamualaikum. Ya.